Halo, kembali lagi di channel Wheels with Brain. Di video kali ini kita seperti biasa akan membahas dua buah sepeda, yaitu adalah dari Polygon seperti biasa 100 S5 disc. Kita akan bandingkan dengan Pacific Magnus 5.0. Ini range harganya sama, ada di angka 18 juta. Jadi kita ngebandingin harga dua sepeda di harga yang sama dari dua pabrikan. Jadi di video ini kita akan lihat karakteristik dari masing-masing sepeda, kemudian juga spesifikasinya dari masing-masing sepeda ini, dan kita mungkin nanti bisa melihat jadinya sepeda ini sebenarnya cocoknya buat siapa, buat orang yang kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lagi nyari sepeda di range harga segini, informasi ini jadi lumayan berguna. Seperti biasa kita akan coba bandingkan dari tiga hal utama, yaitu pertama dari frame-nya. Dari frame ini kita akan bandingkan ya biasa warna, kemudian geometri, dan part-part dari frame-nya seperti apa. Kemudian yang kedua biasa kita akan bandingkan group set-nya. Dan yang terakhir kita akan bandingkan rodanya. Oke, langsung aja kita coba bandingkan untuk frame-nya dulu. Seperti biasa dari warna dulu ya. Kalau untuk Polygon kita lihat di sini dia warnanya putih aja seperti ini, belakangnya agak keabu-abuan gini, abu-abu perak. Sebenarnya sih secara estetik bagus, saya suka. Cuman memang untuk warna putih ini ada kelemahan, dia gampang kotor dan gampang berubah warna kalau kita nggak bisa jago-jago ngerawatnya. Di bagian dalamnya ini ada semacam corak gitu ya. Di bagian dalamnya ini dari forknya dan dari chainstay-nya ini ada semacam corak-corak gini. Ya ini buat pemanis aja sih dan oke aja. Ya secara umum ya seperti ini, warnanya putih. Terus kalau kita coba lihat untuk yang apa nih namanya, Pacific, dia ini warnanya agak-agak metalik gitu. Dia namanya itu kalau nggak salah disebutnya Twilight Chameleon atau Amethyst Chameleon gitu. Kelihatannya sih ini warnanya oke gitu ya, lebih garang lah seperti itu. Jadi belakangnya hitam, depannya biru-biru keungu-unguan. Ya kalau kita ngomongin masalah warna, ini masalah selera sih, jadi nggak bisa dipaksakan ya. Nah, silakan aja teman-teman suka yang mana gitu. Cuman memang kalau untuk masalah perawatan, yang putih ini agak lebih butuh ekstra perhatian dibandingkan yang warna-warna warna-warna kuat seperti yang di Pacific ini gitu. Oke, sekarang kita lihat dari frame-nya. Frame-nya seperti apa sih? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, ini untuk yang Pacific dengan yang Polygon, kita lihat di sini pertama untuk bahannya. Bahannya jelas kalau yang Polygon ini masih aluminium. Sedangkan kalau yang Pacific, dia ini bahan frame-nya sudah karbon. Kalau untuk forknya, dia sudah karbon, yang Polygon, yang Pacific juga sudah karbon. Jadi secara umum untuk material utama frame-nya, Pacific menang. Dan ini menang di margin yang lumayan jauh, karena harga frame itu lumayan. Jadi mungkin kalau dari 18 juta, itu mungkin sebagian besar akan dialokasikan ke frame ini oleh Pacific, gitu. Terus kalau kita lihat yang lainnya lagi, dari jenis frame-nya kita lihat di sini agak beda. Kalau untuk Polygon ini ya jenis frame biasa lah, road bike biasa gitu ya, all round aja yang bisa dipakai kemana-mana, nggak yang terlalu spesifik ke mana gitu ya. Kalau untuk yang Pacific ini agak beda, ini namanya jenis frame-nya jenis aero. Jadi aerobike gitu. Apa sih aerobike? Aerobike itu sepeda yang memang didesain untuk memiliki tahanan angin yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman bersepeda dalam kecepatan tinggi di atas 25 km per jam di jalan rata, itu musuhnya adalah tahanan angin gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai posisi yang lebih aero atau sepeda yang lebih aero, itu istilahnya untuk mencapai kecepatan yang sama kita membutuhkan tenaga yang lebih rendah, karena tadi tenaga kita itu ngelawan tahanan angin. Nah kalau tahanan angin yang lebih rendah, berarti tenaga kita bisa lebih banyak tersalurkan untuk kecepatan seperti itu. Dan ini kita lihat aeronya seperti apa. Biasanya kalau sepeda aero itu cup-cup dari frame-nya itu dia lonjong-lonjong. Kita lihat di sini kan lonjong-lonjong ya. Jadi kalau yang sepeda biasa nih Polygon biasanya bulat-bulat seperti ini dia istilahnya menabrak angin gitu. Sedangkan kalau untuk yang model aero gini biasanya dia lonjong-lonjong seperti ini istilahnya dia membelah angin. Jadi anginnya lebih terbelah gitu lah. Jadi lebih tahanan anginnya lebih kecil. Kalau ini kan ketabrak nih gitu ya. Kalau ini dia kayak membelah gitulah. Jadi emang tahanan anginnya lebih bagus, lebih kecil kalau untuk yang sepeda-sepeda jenis aero gitu. Sekarang kalau kita lihat dari part sepedanya, tadi kita kan bahas frame-nya ya. Sekarang kita coba lihat part sepedanya. Oke, kalau untuk partnya kita lihat di sini untuk Polygon dia untuk stemnya dan untuk drop barnya ini sama, stem dan drop barnya. Jadi
masih sama-sama alloy. Gitu ya, bahannya masih sama-sama alloy, cuman mereknya beda. Kalau yang Polygon dia pakai mereknya namanya NTT. Ini memang sudah biasa sih di sepeda Polygon itu, dia pakai part namanya NTT. NTT itu pabrikan sebenarnya dia desainnya dari Australia, tapi ya biasalah kalau produksi mah biasanya ya nggak di Australia juga gitu. Dan ini bukan merek yang terkenal di dunia persepedaan gitu, jadi ya masih biasa-biasa aja. Sedangkan untuk yang Pacific dia pakai merek itu namanya Side. Side ini juga kayaknya sih ini merek punyanya Pacific gitu. Jadi emang hampir semua sepeda Pacific itu pakai spare partnya Side. Partnya itu pakai Side. Dan ini kayaknya merek yang dimiliki oleh Pacific sepertinya. Jadi bisa dibilang secara merek sih ya kualitasnya nggak bakal jauh beda sih gitu. Antara yang alloynya punya Side sama alloynya punya NTT. Tapi by the way saya nggak tahu juga seperti apa detailnya. Beda antara stem sama drop bar kalau kita ngebicarain mengenai seat postnya. Jadi kalau seat postnya Polygon punya ini sama, dia masih alloy. Sedangkan kalau untuk yang Pacific punya, ini dia sudah karbon. Jadi untuk part frame-nya juga bisa dibilang Pacific menang karena dia sudah ngasih seat post yang karbon. Dan bentuknya juga nggak biasa, bentuknya juga bentuk aero, dia lebih lonjong gitu kan ya. Dan kita lihat lagi yang beda di sini adalah seat clamp-nya. Seat clamp punya Polygon ini seat clamp biasa yang sudah biasa digunakan gitu ya. Sedangkan yang punya Pacific ini seat clamp-nya yang lebih jenisnya lebih aero. Jadi dia mendem ke dalam sehingga ya nggak nahan angin gitulah. Dan kelihatan memang lebih indah sih, lebih estetik lah, seperti itu ya. Jadi secara kesimpulan untuk frame Pacific yang menang dari bahan frame-nya dan bahan part-nya gitu ya. Nah untuk geometri, nah ini akan kita bicarakan selanjutnya. Oke, sekarang kita bicarain masalah geometrinya. Kalau geometrinya di sini sepedanya sudah saya sandingkan gitu ya. Ini saya pasin di as belakangnya ini sama. Jadi kita kelihatan bisa ngebandingin nih beda geometrinya seperti apa kalau as belakangnya kita taruh di posisi yang sama. Secara umum kita lihat terlihat jelas di sini untuk panjang sepeda itu lebih panjang si Polygon ya. Jadi jarak wheelbase-nya, wheelbase itu antara as belakang sama as depan, itu lebih panjang jarak as belakang sama as depannya Polygon ketimbang si Pacific. Jadi wheelbase-nya Polygon ini lebih panjang gitu ya. Nah, wheelbase lebih panjang, maaf tulisan saya jelek, lebih panjang ini efeknya apa? Efeknya itu kalau lebih panjang dia lebih stabil di jalan yang lurus gitu. Tapi memang wheelbase yang pendek itu sehingga punya kelebihan dia lebih lincah di jalan tikungan gitu. Jadi kalau untuk mengelahap tikungan itu lebih cepat pakai yang wheelbase-nya pendek. Tapi kalau untuk jalan yang lurus, panjang, santai gitu, itu lebih nyaman pakai yang wheelbase-nya panjang gitu. Itu dari wheelbase-nya. Kemudian kalau kita lihat jarak antara as belakang dengan as crank-nya ini juga sama kita lihat ya. Jadi agak maju sedikit ini kalau kita lihat di sini untuk crank-nya milik si Polygon ya. Jadi asnya juga, as crank-nya juga kayaknya lebih maju dikit juga. Jadi jarak antara jadi panjang chainstay-nya ini atau jarak antara as belakang dengan as crank ini juga punya Polygon lebih panjang, punya Pacific lebih pendek. Nah, jarak ini itu berefek pada responnya tuh lebih cepat kalau misalnya lebih pendek. Jadi ketika kita menggenjot cranknya, itu tenaga yang disalurkan ke belakang, ke roda belakang, itu lebih bagus kalau jaraknya pendek. Kita lihat di sini untuk memperpendek jarak, ini sampai gitu ya, sampai itu cup yang belakang ini, seat cupnya ini, itu dia potong gini ya. Ya kan, supaya bannya bisa lebih dekat ke sini, ke depan, sehingga jaraknya jadi lebih pendek. Seperti itu. Jadi memang chainstay ini, panjang chainstay ya, ini sama, yang Polygon lebih panjang gitu ya. Sedangkan yang si Pacific ini lebih pendek. Itu efeknya kalau wheelbase-nya pendek, ini dia lebih lincah di tikungan. Kalau chainstay-nya pendek, dia lebih responsif. Tenaga transfernya lebih bagus gitu. Seperti itu. Lalu apalagi yang bisa kita lihat di sini? Kita lihat di sini panjang dari yang namanya ini adalah head tube ya. Head tube itu yang di depan ini namanya head tube. Mungkin di sini kurang jelas, kita coba balik sekarang supaya yang Polygon ada di depan. Oke, sekarang yang Polygon ada di depan. Sini kelihatan sedikit lebih jelas. Kalau
head tube-nya itu lebih tinggi yang punya polygon ketimbang yang punya Pacific. Gitu. Ini efeknya apa? Efeknya adalah kalau kita maksimalkan, jadi kalau di headset ini ya, ini itu dia biasanya di bagian bawah dikasih spacer gitu, supaya apa? Supaya stemnya bisa naik dikit gitu. Nah ini customizable, jadi kalau kita mau spacernya bisa kita ambil semua, stemnya kita turunin gitu. Nah untuk kalau kita maksimalin, itu posisi stemnya itu bisa lebih turun yang punya Pacific ketimbang yang punya Polygon, karena dia mentoknya nanti di tinggi headsetnya. Intinya adalah stemnya punya Pacific bisa lebih rendah gitu. Nah ini efeknya apa? Efeknya adalah kalau stemnya lebih rendah, drop barnya lebih rendah, maka posisi kita ridingnya itu akan bisa lebih aero, lebih ngebungkuk gitu. Nah riding position itu Pacific ini lebih aero, sedangkan kalau Polygon ini lebih santai, jadinya bisa lebih santai seperti itu. Seperti saya bilang tadi, posisi riding yang lebih aero, yang lebih ngebungkuk, itu memiliki tahanan angin yang lebih rendah, dan ini signifikan. Coba aja kalau teman-teman lagi turunan naik sepeda, coba badannya ditekuk serapat mungkin, jadi sekecil mungkin, akan kerasa makin cepat. Tapi kalau badan kita lebarin selebar mungkin gitu, ketika lagi di turunan, kita akan kayak ngerem rasanya, ketahan sama angin gitu. Jadi memang aero ini memiliki tahanan angin yang kecil. Nah, dengan si Pacific kalau dimaksimalin ini bisa pakai posisi badan yang tahanan anginnya juga lebih kecil, yang lebih aero posisi badannya. Tapi memang ada drawbacknya, yaitu kalau misalnya posisi badannya tahanannya kecil atau aero, itu lebih gampang capek, terutama kalau kita nggak terlatih, karena nunduk banget gitu. Sedangkan kalau yang ridingnya si Polygon ini kan dia lebih santai. Ya mungkin tahanan anginnya cukup besar, nggak terlalu cepat, tapi nggak lebih cepet capek gitu. Jadi udah riding lama pun badan masih lebih kerasa nggak terlalu capek lah ketimbang kalau kita pakai yang Pacific, terutama kalau kita nggak terlatih gitu ya. Nah ini jadi kalau dari frame-nya itu untuk geometrinya, kesimpulannya adalah pertama, Pacific ini dia lebih responsif untuk transfer gayanya, transfer tenaganya, karena dia punya chance lebih pendek. Terus wheelbase-nya juga lebih pendek, artinya di tikungan dia juga lebih lincah gitu. Dan posisi ridingnya juga lebih aero karena headsetnya lebih pendek. Dan terakhir memang jenis frame-nya juga aero, jadi memang tahanan anginnya juga lebih kecil gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan punya Polygon, dia lebih santai, lebih enak di jalanan yang lurus gitu ya, lebih stabil di jalan lurus. Terus ridingnya juga lebih santai, lebih nggak terlalu cepet capek gitu. Oh ya, satu lagi, untuk frame yang jenis aero yang lonjong-lonjong gini, dia ini cenderungnya adalah lebih stiff, lebih kaku gitu. Stiff ini efeknya apa? Efeknya ya tadi lebih responsif juga untuk tenaganya, tapi minusnya kalau framenya kaku itu adalah setiap getaran yang kita dapatkan dari roda, dari jalanan, itu akan sebagian besar tertransfer ke badan kita karena framenya stiff gitu. Ya biasalah kalau misalnya konstruksinya lonjong-lonjong gini kan dia lebih kuat biasanya, lebih stiff, lebih kaku gitu. Jadi frame yang stiff ini kalau kelebihannya adalah dia tahanan angin yang lebih kecil, tapi kelemahannya adalah dia nggak ada suspensinya gitu. Sedangkan kalau untuk yang punya Polygon ini ya karena frame jenis biasa, dia lebih ada efek suspensinya lah gitu, lebih nyaman lah untuk dipakai gitu. Jadi nggak terlalu cepet capek juga gitu. Jadi kalau kita simpulkan untuk masalah frame baik dari geometri atau jenis framenya gitu, kelihatan memang si Pacific ini lebih ngarahin sepeda ini untuk sepeda race, sepeda balapan gitu ya, yang mana dia bisa lebih cepat karena posisi badan dan jenis framenya adalah sudah yang aero gitu. Dan untuk ngambil tikungan juga bisa lebih cepat karena dia wheelbase-nya lebih pendek seperti itu. Dan untuk transfer energinya juga lebih bagus karena chainstay-nya juga lebih pendek. Jadi emang buat balapan. Tapi kelemahannya adalah ya ini kalau dipakai cepet capek, terutama buat orang yang nggak terlatih gitu. Udah getaran yang kerasa banget, udah gitu posisinya nunduk banget juga gitu. Dan ini kan stiff ya, jadi ya tadi nggak ada efek suspensinya gitu. Nah sedangkan kalau untuk Polygon, dia lebih saya lihat ini sepedanya lebih diarahkan buat all round yang bisa dipakai kemana-mana gitu. Jadi nyaman dipakai, nggak cepet capek
buat jalanan yang lurus ya, nggak perlu tikungan harus bisa tikung cepat atau sebagaimana gitu ya, tapi nyaman di jalan lurus, dan ada efek suspensinya juga, jadi nggak terlalu getaran dari tanah, nggak terlalu semuanya lari ke badan seperti itu. Cuman memang tahanan anginnya kalah gitu ya. Jadi kalau untuk yang Polygon saya lihat ini dia lebih ngarahin buat sepeda ya biasalah, yang pehobi biasa sepedahan gitu ya. Nah beda kalau sama yang Pacific, ini lebih ke arah buat emang niat buat cepet-cepetan, balapan gitu, race gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas group setnya. Group set itu apa sih ya? Group set itu peralatan dari sepeda yang memang dia menangani masalah pengereman dan masalah pergantian gigi, baik gigi belakang ataupun gigi depan. Gitu. Nah, kita lihat di sini keduanya ini pakai group setnya adalah dari Shimano. Shimano ini pabrikan dari Jepang. Sekarang ini untuk group set yang utama gitu ya, yang mainstreamnya itu ada 3, ada Shimano, ada SRAM, ada Campagnolo. SRAM Amerika, Campagnolo dari Eropa. Dan tapi untuk pasarnya itu Shimano yang pegang, Shimano paling tinggi gitu. Dan ini yang dipakai adalah Shimano 105. Ini adalah salah satu group set yang memang khusus digunakan untuk sepeda road bike. Kalau kita lihat dari hierarkinya group set road dari Shimano, kita lihat 105 itu adanya di sini, di tengah-tengah. Kita lihat di sini ya. Nih, Shimano 105. Jadi di bawahnya ini ada Tiagra, ada Sora, Claris, Journey. Di atasnya ini ada Ultegra dan ada Dura S gitu ya. Dura S ini yang biasa dipakai sama pembalap-pembalap beneran lah, yang ikut Paris-Dakar atau Giro d'Italia. Ya ini pakainya Dura S pasti. Gitu. Nah, kita lihat 105 itu posisinya di sini. 105 itu disebut oleh Shimano adalah group set entry level untuk orang yang serius bersepeda gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini ya dari Journey, ini dia masih 8 speed. 8 speed itu maksudnya apa? Maksudnya jadi di belakangnya ini itu ada 8 pilihan gigi gitu ya. Jadi kalau mobil kan ada gigi 1 sampai gigi 5. Nah, ini ada gigi 1 sampai gigi 8 gitu. Masing-masing gigi tadi punya jumlah gigi yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau Claris ini 9 speed, Sora ini 10, Journey ini 7. Journey 7, Claris 8, Sora ini 9, Tiagra ini 10, 105 11. Dan 105 ke atas ini sudah 11 semua. Gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya udah mau upgrade, kita bisa upgrade sebagian. Misalnya RD-nya dulu kita ganti Ultegra atau RD-nya dulu. Nah, ini bisa interchangeable karena dia satu sistem gitu ya, 11 speed. Sedangkan di bawah 105 ini memang diperuntukkan untuk hobi-hobian gitu. Tiagra ini untuk hobi yang emang udah serius, suka jalan-jalan jauh gitu ya. Tapi kalau Journey ini ya buat orang yang pertama kali beli road bike lah, baru pertama nyobain gitu. Nah, 105 ini dianggap sebagai entry level buat orang yang mau serius bersepeda gitu. Jadi sebenarnya pilihan group set yang oke banget gitu ya. Kita lanjut lagi. Jadi yang dipakai adalah Shimano 105. Kita mulai bahas dari brifternya dulu. Brifter ini singkatan dari brake shifter. Jadi adalah tuas yang dia bisa mengkontrol pengereman, juga mengkontrol pergantian gigi gitu. Namanya brifter, brake shifter gitu ya. Nah, ini brifternya ini untuk yang Polygon dia pakai seri 7020, Shimano 105 7020. Sedangkan untuk yang punya Pacific dia pakai seri 7000. Kayak bagus mana ya? Bagus yang 7020. Bedanya apa? Nanti saya jelaskan berikutnya. Oke, sekarang untuk pengeremannya. Untuk yang Polygon dia kalipernya ini 105 juga dari Shimano, sedangkan untuk yang Pacific dia kalipernya nggak pakai Shimano, pakai merek lain. Saya nggak tahu, nggak dijelaskan di websitenya dia pakai merek apa, tapi cenderungnya adalah ya kalah bagus pasti dengan yang Shimano punya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang tadi di awal saya katakan mungkin dari 18 juta harga yang ditawarkan. Kalau Pacific mungkin sebagian besar dari 18 juta itu masuk ke frame. Sedangkan kalau Polygon karena framenya biasa aja, dia bisa mendistribusikan ke part-part lain. Salah satunya ini, kaliper sama drifternya gitu. Nah, bedanya apa lagi? Jadi kalau kita lihat di sini, untuk kalipernya ini untuk yang Polygon dan untuk yang Pacific sama-sama sudah hidrolik. Ya, sama-sama sudah hidrolik. Gitu. Jadi dia di dalamnya ini digerakkan oleh cairan. Ya, ini efeknya dia lebih fluid, ya lebih bagus ketimbang kalau yang mekanik
gitu. Cuman bedanya adalah kalau untuk yang Pacific, dia itu drifternya untuk penggerak remnya dia masih pakai kabel, pakai kawat gitu. Jadi drifter ini menggerakkan kawat yang ditarik. Di dalam kabelnya ini yang ke arah rem ini juga ada kawatnya. Nah, ini kalau kita zoom, kita lihat di sini, ini kawat yang ditarik ini ya. Barulah kawat ini menggerakkan kaliper yang dalamnya adalah fluida atau hidrolik gitu. Jadi sistem ini namanya hybrid. Karena sebagian masih pakai mekanikal, sebagian udah pakai hidrolik. Sedangkan kalau untuk yang polygon, dia pakai yang seri 7020. Jadi drifternya sendiri, dia sudah menggerakkannya bukan menggerakkan kawat, tapi menggerakkan cairan hidrolik. Jadi dari dalam drifternya ini sudah ada cairannya, dalam kabelnya juga pakai cairan juga. Cairannya terus disambung ke kalipernya. Kalipernya di dalamnya juga pakai cairan. Gitu. Jadi ini namanya sistem full hidrolik. Dan ini bagus mana ya? Jelas bagus full hidrolik. Dia lebih pakem, terus progresinya juga lebih kerasa bagus gitu ya. Ya jauh lebih enak lah yang full hidrolik ini, seperti itu. Dan kalau kita mau upgrade dari yang hybrid ke full hidrolik, ini lumayan mahal, bisa sampai sekitar mungkin 6 jutaan gitu. Karena drifternya sendiri udah mahal, kalipernya juga beda, seperti itu ya. Jadi yang upgrade-nya lumayan mahal lah. Terus yang selanjutnya kita bahas setelah drifter dan pengereman itu adalah di sini, namanya crankset. Crankset ini adalah genjotan yang kita genjot yang disambung sama roda gigi gitu ya. Kalau untuk yang polygon dia pakai Shimano 105, sedangkan untuk yang Pacific dia pakai namanya Pro Wheel Victor, serinya Victor. Jadi kalau ini kan Shimano 105, ini Pro Wheel Victor gitu. Oke. Nah, bagus mana ya? Jelas bagus Shimano lah. Seperti yang tadi saya bilang, karena budgetnya dari Pacific mungkin sudah banyak makan di frame, jadi untuk partnya iya dia ngorbanin di sana sini. Sedangkan Shimano karena framenya nggak terlalu makan budget mungkin, jadi partnya bisa pakai yang bagus-bagus gitu. Lalu untuk RD-nya, rear derailleur nih yang ini nih, yang untuk mengganti gigi di depan, ini dia sudah pakai 105, sama ini juga sudah 105. RD-nya derailleur, yang depan tadi namanya front derailleur FD, yang belakang ini RD, ini juga sudah pakai 105, ini juga sudah pakai 105 gitu. Jadi kesimpulannya untuk kualitas dari grup setnya jelas menang polygon. Kalau tadi kan untuk framenya menang Pacific, tapi kalau untuk grup setnya untuk kualitasnya menang polygon gitu. Nah sekarang kita akan ngomongin rasio giring. Rasio giring itu jumlah gigi-gigi baik di depan sama di belakang gitu. Nah ini juga penting karena ini menentukan kita mau pakai buat apa sepedanya. Buat ngebut kah di jalan lurus, buat nanjak kah gitu. Nah ini efek banget. Oke, jadi teori utamanya kalau kita mau max speed, ngebut-ngebutan, itu gigi di depannya adalah, ini ngebut-ngebutan ya, makin besar makin bagus, makin besar makin cepat gitu. Tapi emang jadinya berat, ini perlu dengkul yang kuat gitu ya. Sedangkan ini kalau untuk max speed ya, dan juga kalau untuk max speed. Sedangkan untuk max speed untuk di belakang itu makin kecil, itu makin kenceng juga gitu. Gitu itu teorinya gitu ya. Dan memang kenyataannya seperti itu. Nah sekarang gimana sih giring yang dikasihkan oleh dua sepeda ini? Kalau untuk polygon dia kasih untuk crank depannya ini seri compact namanya, yaitu yang besarnya 50, kecilnya 34 gitu. Sedangkan kalau untuk yang Pacific dia kasihnya seri mid compact. Nah ini depannya 52, gedenya 52, kecilnya 36 gitu. Kita lihat tadi kan teorinya makin gede kalau di depan makin cepat, berarti kecepatannya menang yang Pacific nih untuk max speednya, untuk top speednya gitu, karena dia bisa sampai pakai yang 52, sedangkan yang polygon cuma bisa pakai 50, kalah besar kan gitu. Nah sekarang kalau untuk yang kasetnya yang di belakang itu tadi kan rumusnya kalau untuk top speed makin kecil makin bagus. Nah ini yang dikasih sama polygon itu adalah 11-30. Jadi paling kecilnya 11, paling besarnya 30. Sedangkan kalau untuk Pacific dia kasihnya 11-32. Jadi paling kecilnya 11, paling besarnya 32 gitu. Nah ini kalau buat ngebut-ngebutan di belakang makin kecil makin bagus. Jadi bisa pakai 11 untuk polygon sama.
di Pacific juga bisa pakai 11. Tapi totalnya nanti akan lebih cepat Pacific karena walaupun di belakang sama-sama 11, depannya Pacific bisa pakai 52. Sedangkan Polygon cuma bisa pakai 50. Gitu. Itu untuk max speed. Tapi kalau kita mau buat nanjak, ini kebalikannya, kita nggak perlu cepat tapi perlu enteng, gitu kan? Nah, kalau buat nanjak kita pakai warna kuning misalnya di sini. Itu yang di depan itu makin kecil, makin bagus. Sebaliknya di belakang makin besar, makin bagus, makin enteng. Gitu. Nah, ini kalau untuk yang Polygon, dia bisa pakai depannya 34, belakangnya 30. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk Pacific bisa pakai depannya 36, belakangnya 32. Lebih enteng yang mana? Nah, sebentar, saya udah ngitung. Saya buka dulu bentar. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau untuk max speednya itu tadi menang Magnus ya. Jadi dia rasionya itu antara 52 dengan 11 itu adalah 4,7. Sedangkan Stratos itu antara rasionya untuk yang top speednya itu 50-11. Jadi rasionya itu 4,7 banding 4,5. Ini maksudnya apa? Jadi kalau Magnus kita putar crank depannya satu putaran, itu roda belakangnya akan berputar 4,7 kali gitu. Kalau yang S5D berputar 4,5 kali. Nah, kalau misalnya kita dalam semenit muter crank depannya ini sebanyak 60 kali, 60 rotation per menit gitu, maka di Magnus kita bisa dapat kecepatan 17 km per jam. Sedangkan di S5D kita bisa dapat kecepatan 16,3 km per jam, kecepatan yang Magnus. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau nanjak, kita butuh yang enteng. Jadi, kalau untuk max speed tadi makin gede rasionya ini makin enak. Gitu ya. Karena kita muter sekali, belakangnya muter banyak kali gitu kan ya. Nah, sebaliknya, kalau untuk yang nanjak, yang enteng, ini kita butuh yang makin kecil gitu. Supaya enteng. Gitu. Kita lihat di sini, kalau untuk yang Magnus dia bisa pakai 36, 32. Nah, itu rasionya adalah 1,125. Sedangkan yang S5D dia bisa pakai 34, 30, rasionya adalah 1,13. Nah, yang lebih enteng itu kan lebih kecil. Berarti yang lebih kecil juga adalah yang menang Magnus. Cuman memang nggak beda jauh gitu lah. Cuma beda sedikit aja rasionya. Gitu. Jadi, kesimpulannya adalah kalau kita ngomongin gear yang disediakan gitu, itu ya Pacific menang baik dalam hal buat ngebut ataupun misalnya buat nanjak gitu. Cuman yang buat nanjak nggak signifikan entengnya seperti itu. Oke. Jadi untuk gear set sudah kita bahas. Kalau untuk kualitas bahan bagusan Polygon, kalau untuk rasio gearing bagusan Pacific. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke roda gitu ya, ke roda. Nah, untuk rodanya ini yang Polygon dia pakai ukuran 28C. Mereknya yang dikasih itu dari Squall B. Ini merek bagus ya, merek sudah terkenal di dunia persepedaan untuk bannya gitu. Sedangkan untuk yang Pacific kalau nggak salah pakai CST mereknya dan ukurannya adalah 25C gitu. Jadi sesuai juga dengan tadi yang saya bilang di awal, Polygon ini lebih mementingkan kenyamanan kayaknya. Sedangkan Pacific ini lebih mementingkan adalah performa buat balapan gitu. Ini kelihatan juga dari bannya. Jadi ban yang digunakan 25C itu lebih kecil. Lebih kecil artinya bahan yang digunakan lebih sedikit, artinya dia lebih enteng. Gitu. Terus juga lebih kecil, jadi bagian yang menyentuh tanah, menyentuh jalan itu juga lebih sedikit, artinya resistensi rodanya juga lebih kecil. Artinya lebih enteng lagi juga. Gitu. Jadi memang ini lebih cepat untuk bannya. Sedangkan kalau untuk yang Polygon dia 28C, jadi emang jumlah karet yang digunakan lebih banyak, jadi agak lebih berat sedikit ketimbang yang 25C. Tapi volume udara di dalamnya ini bisa lebih banyak juga, artinya dia ada efek suspensi yang lebih bagus. Gitu. Jadi ketika jalanan ini nggak rata, ada getaran, ini bannya juga selain tadi frame-nya juga memberikan efek peredaman, bannya juga memberikan efek peredaman. Sedangkan kalau yang ini lebih kaku ini kalau untuk yang Pacific 25C. Gitu. Kemudian kalau dari bannya kita lihat juga dia untuk hub free hubnya jenisnya udah pakai yang konektornya ini udah pakai yang namanya True Axle ya. True Axle ini memang diperuntukkan untuk sepeda-sepeda yang menggunakan disc brake. Jadi disc brake ini sebenarnya belum lama digunakan di road bike, mungkin di tahun 2019 dimulainya gitu, dulunya nggak boleh gitu. Nah ini memang karena disc brake ini lebih kepakem, dia lebih
tinggi gayanya untuk menghentikan, jadi butuh as roda yang lebih kuat. Nah, dulu kan biasa kita tahu namanya quick release ya, sekarang diganti ke TA. Dan dua-duanya ini sudah TA, sudah oke. Nah, untuk hub free hubnya yang di tengah ini gitu ya, yang muter, itu untuk yang Polygon dia pakai Novatec. Novatec ini juga merek sudah terkenal dari Amerika, di dunia persepedahan ya udah oke lah. Sedangkan kalau untuk yang Pacific, dia masih pakai Side, mereknya sendiri, yang kita belum tahu seperti apa sih kualitasnya. Jadi untuk kualitas hub free hubnya ya menang Polygon juga. Untuk rimnya sendiri saya rasa nggak beda jauh, ini sama-sama dari alloy masih ya, baik yang Polygon maupun yang Pacific. Jadi kayaknya kualitasnya juga ya akan segitu-segitu aja gitu. Cuman emang kalau dari kesimpulan ya buat roda, untuk untuk partnya itu lebih bagus yang Polygon punya. Ya sekali lagi karena tadi mungkin budgetnya untuk Pacific banyak dimakan sama frame gitu ya. Jadi untuk kualitas partnya bagusan Polygon. Tapi kalau untuk secara feelingnya Pacific ini lebih cepat, lebih enteng, tapi Polygon ini lebih nyaman. Seperti itu. Oke, itu untuk rodanya. Jadi secara umum udah kita bahas semua, mulai dari framenya, group setnya, dan rodanya gitu ya. Nah sekarang kita coba simpulkan. Jadi secara umum memang kita lihat Polygon ini lebih menyasar all round ya. Sepeda-sepeda orang yang bersepeda secara hobi-hobian gitu, atau ya mungkin komuter ke kantor juga oke, yang butuh nyaman gitu. Sedangkan kalau untuk yang Pacific ini dia lebih performance atau lebih race lah. Ini kelihatan dari jenis framenya yang lebih aero, terus habis gitu bahannya juga karbon, framenya lebih stiff, transfer energinya lebih bagus, bannya lebih enteng, wheelbase-nya lebih pendek sehingga untuk tikungan juga lebih cepat gitu ya. Sedangkan kalau untuk yang sepeda Polygon ini dia ya lebih mengutamakan kenyamanan. Kita lihat dengan pilihan ban yang dipakai 28C, lebih ada efek suspensinya. Selain itu juga untuk geometrinya juga dia agak lebih santai, jadi nggak cepet capek. Kalau ini kan lebih aero nih ya geometrinya ya, lebih cepet capek juga tapi lebih cepet. Seperti itu. Itu untuk secara umum lah penggunaan sepedanya. Tapi kalau untuk kita ngomong masalah misalnya kualitas bahannya ya, kalau kita memang ngejar frame karbon ya ini Pacific, tapi kalau kita ngejar spare partnya yang lebih bagus ya Polygon punya. Dan kalau kita ngomongin masalah harga jual, memang setahu saya selama ini Polygon punya harga jual lebih bagus ketimbang Pacific, karena Polygon lebih nguasain pasar. Istilahnya kalau di mobil ya kayak Toyotanya lah Polygon ini, seperti itu. Untuk beratnya sendiri saya nggak bisa dapat yang Pacific datanya, karena nggak dapat di mana-mana, di website mana-mana. Cuman untuk yang Polygon ini di website luar negerinya Bikes Online dia menyebutkan beratnya adalah sekitar 9,6 kg untuk yang ukuran M gitu. Apakah yang Pacific lebih enteng? Bisa jadi karena dia bahannya karbon, tapi belum tentu juga karena dia jenis framenya aero. Aero itu kan istilahnya lebih makan banyak bahan gitu ya, karena dia lebih lonjong-lonjong ketimbang yang frame biasa yang kecil-kecil seperti ini. Gitu. Udah gitu juga beberapa partnya saya kira lebih berat ketimbang partnya yang punya Polygon, seperti misalnya cranksetnya sama kaliper remnya gitu ya, karena memang beda seperti itu ya. Saya nggak tahu intinya, tapi kalau yang Polygon ini di website Bikes Online luar negeri ini dinyatakan 9,6 kg itu untuk ukuran M tanpa adanya pedal gitu ya, seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan buat review 2 sepeda ini. Ya, semoga bermanfaat buat Anda yang emang lagi lihat-lihat sepeda di harga range sekitar 18 jutaan. Terima kasih.